Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalugia Sanjiwani dengan NIM D1A020278 semester 3. Jadi pada kesempatan kali ini saya sedikit akan memaparkan bagaimana polemik pemilihan kepala daerah pada masa pandemi di tahun 2020 kemarin. COVID-19 telah mengakibatkan krisis tata kelola dan kebijakan penanganan pandemi di berbagai negara di dunia. Hampir setiap negara, tidak terkecuali negara maju sekalipun, sedang berada dalam bayang-bayang ketidakpastian mengatasi wabah COVID-19 ini. Dengan mempertaruhkan kecanggihan teknologi dan kekayaan ekonomi dalam upaya pelayanan kesehatan publik. COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan publik, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, hingga politik dan tata kelola pemerintahan. Secara khusus dalam bidang politik, pandemi COVID-19 ini telah mengakibatkan pemilihan kepala daerah tahun 2020 lalu mengalami penundaan. Pemerintah, DPR RI, dan Komisi Pemilihan Umum menyepakati untuk menunda Pilkada 2020 sampai bulan Desember 2020 dengan keluarnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Nah, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengatur 3 perubahan mendasar. Yang pertama, pasal 120 yang menyatakan faktor bencana non-alam sebagai alasan penundaan rangkaian pilkada. Kedua, pasal 122A berkenaan dengan penundaan dan penetapan pilkada lanjutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan pemerintah, DPR RI, dan KPU. Ketiga, pasal 201A pilkada yang pada awalnya akan dilaksanakan pada bulan September 2020 ditunda dan akan diselenggarakan pada bulan Desember 2020 lalu dengan alasan bencana pandemi COVID-19. Apabila pada bulan Desember 2020 lalu pilkada belum dapat dilakukan, maka bisa ditunda kembali sesuai ketentuan yang tercantum pada pasal 122A. Akan tetapi menurut pasal 201A per PPU nomor 2 tahun 2020 sebagai open legal policy masih memungkinkan terjadinya perubahan, yakni penundaan kembali pilkada lanjutan apabila situasi pandemi COVID-19 belum mereda. Keputusan penyelenggara pilkada dalam bayang-bayang pandemi tersebut telah menuai polemik di kalangan masyarakat, terutama di kalangan politisi dan akademisi. Keputusan untuk melaksanakan pilkada di bulan Desember 2020 lalu dipandang tidak realistis dan penuh dengan risiko karena jumlah kasus positif COVID di Indonesia terus meningkat secara nasional. Sementara itu, berbagai macam proyeksi dari pakar kesehatan belum memberi tanda yang jelas kapan pandemi ini akan selesai. Kekhawatiran mendasar apabila pilkada tetap harus diselenggarakan pada bulan Desember 2020 lalu justru akan memunculkan banyak polemik baru karena berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Indonesia. Terbukti, pada proses tahapan awal pilkada telah teridentifikasi 60 orang bakal calon kepala daerah dinyatakan positif COVID-19. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 lalu memang perlu ditinjau kembali. Calon kepala daerah yang dinyatakan positif COVID-19 berasal dari 21 provinsi dari 32 provinsi yang akan menggelar Pilkada serentak. Data ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU RI Arief Budiman pada rapat kerja Komisi 2 dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP pada 10 September 2020 lalu. Tahapan pilkada yang telah dilakukan mulai dari pendaftaran calon menyebabkan terjadinya banyak kerumunan massa karena banyak oknum bakal calon yang mengabaikan protokol kesehatan. Ratusan bakal calon kepala daerah terindikasi melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19 seperti membawa massa, berkumpul, dan pawai pada saat melakukan pendaftaran ke KPU, seperti yang terjadi di kota Surabaya lalu. Munculnya klaster baru dalam 2 minggu pasca proses menjadi tidak terhindarkan. Persoalan tersebut diprediksikan bahwa Pilkada serentak 2020 lalu akan mengalami degradasi kualitas demokrasi yang disebabkan oleh turunnya angka partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat akan menurun dikarenakan dampak pandemi yang mengkhawatirkan apabila berpartisipasi dalam setiap tahapan pilkada, termasuk dalam menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara pada hari pelaksanaan pilkada tersebut.
Polemik dasar yang perlu ditinjau adalah persoalan penempatan demokrasi. Secara umum, demokrasi menempatkan pilkada sebagai amanat penting dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 6. Adanya pilkada serentak merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang dianut, yaitu sarana untuk regenerasi kepemimpinan secara adil, bijaksana, serta sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam konstitusi. Sementara, keyakinan atas mutu demokrasi yang perlu banyak pembenahan harus dibenturkan dengan persoalan keselamatan nyawa warga negara yang merupakan hukum tertinggi dari konstitusional. Selain itu, masifnya perdebatan atas kecurigaan masyarakat terhadap ruang pilkada yang terbatas akibat situasi pandemi menyebabkan pilkada 2020 lebih tertutup dan mudah menjadi tempat negosiasi politik untuk dukungan terhadap kandidat, seperti penawaran sponsorship dan janji-janji barter proyek dengan biaya kampanye untuk kandidat tanpa terawasi oleh masyarakat dan petugas Bawaslu. Situasi tersebut menjadi ancaman yang ditakutkan masyarakat, yaitu politik oligarki mudah menyelinap masuk ke ruang pilkada 2020 tahun lalu. Karenanya, pandemi yang berkelanjutan dan masuknya tangan-tangan oligarki dalam pilkada 2020 akan berpengaruh serius pada perkembangan dan perlindungan hak asasi manusia di berbagai daerah. Latar belakang polemik pilkada serentak 2020 akibat situasi pandemi COVID-19 memungkinkan untuk dihimpun sebagai bentuk dari evaluasi dan proses berdemokrasi. Nah, jadi dari sini kita dapat ketahui bagaimana pro dan kontra atau polemik yang ditimbulkan dari pilkada dalam masa pandemi kemarin dari berbagai kalangan akademisi, politisi, maupun praktik hukum dan masyarakat yang sempat intens terjadi pada tahun lalu. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, atas terselenggaranya pilkada 2020 lalu, keduanya sama-sama bersimpati atas perkembangan demokrasi dan terciptanya kedaulatan rakyat Indonesia yang sah secara konstitusional. Polemik yang dimaksud dalam pembahasan diantaranya Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19 telah ditetapkan melalui keputusan Perpu nomor 2 tahun 2020. Ketetapan akan terselenggaranya Pilkada pada 9 Desember 2020 lalu menjadi tanggung jawab berat bagi KPU karena KPU perlu benar-benar memikirkan, mempertimbangkan dan mengatur serangkaian proyeksi Pilkada 2020 lalu di tengah pandemi dengan memperhatikan regulasi, anggaran dana, implementasi teknis, infrastruktur, dan beban psikologis menyesuaikan dengan kondisi protokoler kesehatan COVID-19. Selain proyeksi pilkada di tengah pandemi yang perlu banyak merevisi peraturan, struktur, dan dasar hukum, dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 dimaksudkan sebagai tantangan keberlangsungan demokrasi. Sementara penolakan terhadap Pilkada 2020 dikarenakan ketakutan akan terjadinya klaster baru, penyebaran COVID-19, dan berujung pada dugaan terhadap semakin menguatnya politik oligarki. Sekian yang dapat saya paparkan tentang pemilihan kepala daerah pada masa pandemi di tahun 2020 lalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.